Jadi kali ini gue pengen ngajak kalian datang ke villa gue yang di Bali. Sebenarnya yang menarik di villa ini adalah banyak produk-produk di villa gue yang bisa diekspor, guys. Oke, sekarang gue ajak kalian keliling dulu. Nah, ini ruang tamu yang kita pakai untuk ngumpul bareng keluarga. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya banyak banget yang bisa diekspor. Contohnya ini. Ini laku banget di luar negeri, semua yang berbahan rotan. Jadi ayunan, jadi tempat cuci baju kotor, bahkan jadi tempat sampah. Ini juga untuk jadi cover lampu tidur. Atau kursi kayak gini, itu pun laku banget di luar negeri. Yang ini jangan ditanya, ini kursi outdoor buat kolam renang. Produk kerajinan kayak tadi itu banyak banget yang bisa diekspor. Kalian nggak percaya ini, gue kasih kalian pembeli dari Swedia. Namanya Miss Sofia. Permintaannya itu dibikinin kursi sama meja. Permintaannya minimal 1 kontainer ya. Yang kedua permintaannya webbing rotan, dikirimnya ke Spanyol. Jadi kalau kata webbing yang kayak gini-gini, mintanya 200 roll per 3 bulan. Mantap kan kalau ekspor. Jadi kali ini gue pengen, dulu siapa sangka tempurung kelapa yang dibuang sekarang bisa jadi arang. Tapi nggak cuma sampai arang, gue jadiin briket. Sebelum gue ekspor briket, ini namanya tes quality control. Harus dibanting minimal 3 kali, kalau nggak pecah artinya kualitasnya bagus. Semua produk yang gue bikin itu kualitas terbaik. Nah, kalau kita bicara soal ekspor, kualitas itu harus sesuai dengan agreement antara kita dan si pembeli. Berikut dengan boxnya, dusnya, dan semuanya. Ekspor 1 kontainer ini aja bisa nilainya 250 jutaan. Dan untuk 1 tahun gue bisa ekspor di atas 100 kontainer. Lumayan. Dulu siapa sangka tempurung kelapa yang dibuang sekarang bisa jadi arang. Gue bingung sama orang yang nanya kayak gini. Apa hubungannya gak bisa ekspor sama gak ada relasi? Sorry ya, dengan orang-orang yang alasan seperti ini, ujung-ujungnya mereka gak bisa ekspor karena mereka sendiri yang punya pikiran seperti itu. Bukan karena ekspor susah, karena terlalu banyak alasan. Gue juga ekspor supaya gak pakai relasi. Mau pakai relasi siapa? Siapa yang gue harus cari dan lain sebagainya. Makanya gue belajar semua nyari sendiri, nyari pembelinya sendiri, nyari barang yang mau diekspor sendiri. Sampai akhirnya gue bangun komunitas bisa ekspor. Nah, di situ tuh baru kalau kalian gabung, kalian bisa ngobrol sama teman-teman yang punya produk sejenis. Kalian juga bisa ekspor barang mereka, entah jadi tim, entah jadi partner. Itu urusan antar member komunitas bisa ekspor. Jadi lu bisa ekspor tanpa lu punya relasi. Dan relasi siapa yang lu maksud? Gue bingung sama orang yang nanya kayak gini. Bang Julio, daerah saya banyak serbuk kayu, bisa diekspor nggak? Ya bisa lah, masa enggak? Serbuk kayu kayak gini kan? Bisa banget. Banyak banget pembelinya, bahkan percaya sama gue. Ada 1 serbuk kayu yang dibuang-buang bisa jadi ini, namanya sawdust briket. Sumpah, ini laku banget. Sumpah, percaya sama gue, ini laku. Atau bisa dibuat dengan cetakan yang lain. Mesinnya sama, ini tergantung cetakan doang kok. Atau sawdust juga bisa dibikin jadi arang. Tapi ini beda dengan pembuatan arang kelapa. Kalau sawdust charcoal, ini itu gosongnya itu di oven, bukan dibakar dari awal terhabis karena dia kan udah jadi serbuk. Permintaan produk kayak gini itu bisa. Jadi siang ini gue pengen keluar cari makan, tapi ternyata gara-gara gajlukan ini mobil gue nggak bisa keluar, guys. Untungnya gue bawa mobil 1 lagi untuk ngawal. Dan akhirnya langsung ketemu di sana ya, Pak. Yes, akhirnya gue tukeran mobil dan sekarang gue jadi supir dadakan. Gue harus akuin naik mobil sport itu gak enak. Serius, enakan naik mobil yang biasa-biasa aja, guys. Ya gitu deh. Jadi siang ini gue pengen keluar cari makan, tapi ternyata gara-gara gajlukan ini mobil gue gak bisa keluar, guys. Merasa tersaingi gak sih dari lubuk hati yang terdalam? Jujur sebenarnya gue tidak merasa tersaingi sama sekali. Bahkan senang banget kalau misalnya teman-teman komunitas bisa ekspor ini sukses semua. Bahkan kalau mereka ekspor sekalipun profit ratusan juta, gue sepeser pun gak dapet, guys. Bener-bener pengen banget setiap orang itu bisa memberdayakan komoditas lokal di daerahnya. Tapi terlepas dari itu, gue percaya kalau misalnya kita bantu orang lain sukses, Tuhan yang maha luas ini akan kasih kesuksesan juga buat kita dengan cara yang lain. Jadi gue sih santai aja soal gituan. Merasa tersaingi gak sih dari lubuk hati yang terdalam? Jujur sebenarnya gue tidak merasa tersaingi sama sekali. Oke, gue jelasin kenapa cangkang sawit permintaannya beda sama briket kelapa. Ya jelas beda lah spesifikasi karena kebutuhannya juga beda. Karena kalau briket kelapa kebutuhannya itu untuk sisa kayak gini untuk rokok. Tapi kalau arang cangkang sawit ini beda, ini biasanya untuk smelter atau peleburan. Nah, arang cangkang sawit itu dipakai untuk smelting kayak gini. Banyak banget permintaan diekspor ke Jepang. Itu rata-rata ya permintaan aja bisa 10.000 ton per bulan. Itu baru dari 1 pembeli. Gue pernah dapat orderan ini dari salah satu perusahaan di Jepang.
tolak. Makanya gue langsung aja ke tempat cincin karena gue pengen beliin buat dia. Dan menurut gue cincin ini pas banget buat dia. Seneng banget ya guys ya punya pacar nggak pernah minta, sampai akhirnya kita yang ngasih sendiri. Punya pasangan yang support kalian, itu sih the best banget. Guys, kenalin nih pacar gue namanya Benevia. Jadi dia itu anak. Emang Indonesia banyak lah, kita masih impor. Yes. Itu aku okay belum memadai. Belum memadai. Tapi kalau kamu kan khususnya di komunitas bisa ekspor kan kamu tahu sendiri kita punya bahan baku material keren-keren sebenarnya. Kenapa kita nggak coba olah gitu? Kita tambahin value dulu, entah itu barangnya jadi barang setengah jadi atau barang jadi, baru kamu ekspor. Betul. Itu kan pasti harganya lebih bagus. Dan yang saya terbantu akhirnya orang banyak. Yes. Lu buka lapangan kerja, akhirnya mereka dapat keuntungan dan bisa bikin dapur keluarganya ngebul, anak sekolahnya bisa lebih baik, jadi masa depan keluarganya. Betul. Emang Indonesia banyak lah, kita masih impor. Yes. Itu aku okay belum lah. memadai. Belum memadai. Tapi kalau kamu kan khususnya di komunitas bisa ekspor kan kamu tahu sendiri. I'm trying my best. I'm trying my best to be okay. I'm trying my best, but every day it's so hard. And I'm holding my breath. I'm holding my breath till I can say all of the words I wanna say from my heart. I'm trying my best. Buat lu yang bilang katanya orang desa miskin, terus orang kota kaya makin kaya, lu salah bro, salah. Di dunia ekspor nggak kayak gitu. Di dunia ekspor malah kebalik. Harusnya orang desa itu kaya-kaya. Kenapa kayak gitu? Nih gua kasih lihat. Anak member bisa ekspor 5 kontainer sebulan lidi nipah. Emang di kota ada? Member yang lain ekspor serabut kelapa. Emang di kota ada? Member yang lain ekspor minyak kelapa. Emang di kota bisa buat? Hah? Ekspor omset 5 miliar. Emang di kota bisa buat? Hah? Buat lu yang bilang katanya orang desa miskin, terus orang kota kaya makin kaya, lu salah bro, salah. Di dunia ekspor nggak kayak gitu. Di dunia ekspor malah Indonesia kehilangan potensi pendapatan belasan triliun rupiah dari coconut fiber. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Gini, 6.000 ton per hari. Bayangin guys, permintaan Cina per hari adalah 6.000 ton. Kalau misalnya diasumsiin 1 kontainer 20 feet untuk coconut fiber itu berarti kurang lebih 13 ton, yang artinya mungkin mereka minta 500 kontainer, 550 kontainer per hari. Indonesia kehilangan potensi pendapatan belasan triliun rupiah dari coconut fiber. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Gini, 6.000 ton per hari. Making milliardaire now, a lot of money from this business. 10 containers per day. 10 container charcoal per day. Baru pulang kantor, baru banget ditelepon pembeli. Dia pengen coba sekitar 7 kontainer sebulan. Karena sebenarnya dia punya kebutuhan itu 10 kontainer sehari. Gimana gue supply 300 kontainer sebulan? Dia minta kirim ke Hamburg. Kalau kalian nggak tahu Hamburg di mana, Hamburg tuh di Germany. Wih, ternyata posisinya di sini guys. Jauh lah ya sama itu. Nasib jadi eksportir, baru pulang kerja ditelepon. Makanya gue udah bilang, bisa pagi-pagi, bisa bangun tidur, baru pas pulang kantor juga bisa ditelepon. Enaknya jadi eksportir. Making milliardaire now. Salah satu member Bisa Ekspor namanya Steven. Dia berangkat ke Solo setelah belajar di komunitas Bisa Ekspor. Sampai harus ngekos dan nyewa sepeda untuk bolak-balik pabrik. Yang hebatnya adalah setelah kurang dari 6 bulan dari pertama kali belajar dari nol, hari ini Steven bisa kirim 22 kontainer ke Sri Lanka. Kalau gue hitung-hitung profit bersihnya itu kurang lebih 240 juta per bulan. Apakah ikut Bisa Ekspor bisa sukses? Ya tergantung. Tergantung kalian mau implementasi ilmunya atau tidak. Itu yang penting. Salah satu member Bisa Ekspor namanya Steven. Dia berangkat ke Solo setelah belajar di komunitas Bisa Ekspor. Sampai harus ngekos dan nyewa sepeda untuk bolak-balik pabrik. Yang hebatnya adalah setelah kurang dari 6 bulan dari pertama kali belajar dari nol, hari ini Steven bisa kirim 22 kontainer ke Sri Lanka. Kalau gue hitung-hitung profit bersihnya itu kurang lebih 240 juta per bulan. Apakah ikut Bisa Ekspor bisa sukses? Ya tergantung. Tergantung kalian mau implementasi ilmunya atau tidak. Itu yang penting. Salah satu member Bisa Ekspor. Kalau ditanya apakah semua yang bergabung di Bisa Ekspor bakalan sukses, ini sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Udah ada jalannya, udah ada toolsnya, terserah mau dipakai atau enggak.
Pertanyaan ini sama kayak kalian nanya kayak gini. Kalau sekolah dari TK sampai SMA 12 tahun lebih kita belajar, apakah kita pasti sukses? Itu kembali ke diri kita masing-masing. Tapi ilmu dan semuanya udah dikasih ke kita, bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik. Itu yang penting. Tapi terlepas dari itu, pertanyaan ini sebenarnya menggugah gua untuk gue bikin ekosistem ekspor jauh lebih baik. Jadi gue pengen ngebantu teman-teman semuanya untuk bisa ekspor dengan cara yang gampang. Tapi balik lagi, jangan semuanya dibebanin ke gue. Balik lagi ke diri kalian masing-masing. Apakah kerja di perusahaan multinasional bakalan sukses? Ya nggak tahu. Apakah jualan bakmi di pinggir jalan bakalan sukses? Ada aja. Ya nanti masa depan kita adalah kita sendiri. Orang lain hanya membantu membuka jalannya. Kalau ditanya apakah semua yang bergabung di Bisa Ekspor, buat yang penasaran kenapa dalam kurang 1 tahun gue bisa bikin 7 perusahaan untuk ekspor? Karena sebenarnya untuk gue pribadi, gue membedakan perusahaan itu untuk ekspor per komoditas. Jadi ada satu perusahaan gue itu ekspornya khusus seafood. Ada satu perusahaan lagi ekspornya khusus kelapa. Ada satu perusahaan lagi yang ekspornya khusus buah-buahan. Ya pokoknya intinya adalah gue membedakan. Kalau nggak dibedain, sebenarnya boleh nggak untuk satu PT ekspor semua? Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau gue bedain, kenapa? Karena sebenarnya ketika kalian udah paham dunia ekspor, kalian akan berpikir ekosistem yang full untuk setiap komoditas. Misalnya contoh nih, PT perusahaan yang untuk seafood. Ini nggak cuma ekspor seafood, tapi ngurus dari supply-nya, beli ke nelayannya gimana, terus logistiknya, pakai kontainer river sampai dikirim. Begitu juga yang kelapa. Buat temen yang lagi belajar komunitas bisa ekspor, awal gue bilang satu PT bisa ekspor semua. Once kalian jago, kalian akan bikin satu PT untuk satu komoditas. Kalian nanti paham. Buat yang penasaran kenapa dalam... Terus gue berpikir, buah ini yang harganya 16.000, 17.000 di Indonesia, di Dubai, itu per kilo bisa 150.000. Kok bisa? Ternyata di Dubai itu pertama, mereka negaranya nggak punya manggis. Kedua, mereka menganggap buah ini adalah buah yang rare fruit atau buah yang langka. Dia nggak tahu aja kalau isinya bawahnya 3 lebih langka lagi. Nah makanya dari situ gue berpikir, oke, gue mau buat konten ini karena sebenarnya banyak teman-teman semua yang punya daerah tinggalnya adalah komoditas manggis. Kalian harus nontonin dan kalian harus ngerti ini supaya kalian tahu bahwa ini adalah uang. Ini bisa jadi uang. Makanya gue bilang apapun bisa cuan, apapun bisa untung kalau ini diekspor. Terus gue berpikir, buah ini yang harganya 16.000, 17.000 di